Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memberikan dan overview salah satu artikel yang sudah kami tulis, karena juga banyak pertanyaan serta request tentang bagaimana tips dan trik submit artikel, menulis artikel pada jurnal bereputasi. Nah, salah satu topik yang kami tulis, saya dan beberapa kolega tulis adalah tentang ILF dan Multilingual Justice yang sudah terbit di ASEAN English. Topik ini sebenarnya juga sangat relevan dengan salah satu buku yang berfokus pada ILF di Indonesia yang dieditori oleh Subhan Zain, salah satu tokoh scholar ya, scholar yang ada di Australia. Nah, di sini saya akan memberikan overview pada topik ini, artikel ini, serta nanti misalnya ada yang berminat atau tertarik membaca lebih lanjut, ada link di bawah dan di deskripsi yang bisa mengakses kepada artikel ini. Nah, sebagai gambaran awal, mari kita mulai dulu dengan overview kepada jurnal ya. Kita akan overview dulu pada jurnal ASEAN English. Oke, jurnal ini adalah salah satu jurnal yang diterbitkan oleh Charles Francis, yang dia merupakan salah satu anak cabang dari penerbit besar yaitu Routledge. Nah, jurnal ini secara predikat kalau kalian perhatikan di sini dia memiliki kuartil tingkat 1 yaitu Q1 pada tahun 2020 laporan terakhirnya. Kemudian untuk SJR-nya dia 0,58. Nah, yang menarik juga yang saya kira cukup penting kita perhatikan dari sini adalah bagaimana speed dan acceptance-nya ya. Nah, di sini dia mendeskripsikan bahwa durasi kira-kira atau durasi untuk submission sampai ada decision yang pertama itu sekitar 48 hari atau sekitar hampir 2 bulan. Dan ini menurut saya cukup membantu sekali bagi kita yang mengirim artikel agar mengetahui progresnya, entah itu dengan diterima atau ditolak dan sebagainya. Serta misalnya setelah direview, kalau udah lolos tahap 1 dia akan direview, kemudian durasi reviewnya sekitar 3 bulan ya, 84 hari. Adapun misalnya sudah di-accept, sudah diterima, durasi terbitnya secara daring itu sekitar 3 minggu. Nah, di sini juga menarik meskipun nanti artikel kita itu belum masuk kepada volume tertentu karena banyaknya mungkin artikel yang masuk, tetapi kita juga bisa mengaksesnya secara daring. Sehingga dia akan terbitkan secara daring terlebih dahulu, baru akan dimasukkan kepada volume dan isunya. Adapun acceptance rate-nya adalah sekitar 15%. Nah, ini juga menarik karena ini menunjukkan seberapa kompetitif jurnal ini, dan itu sangat membantu kita untuk menjadi lebih paham terkait topik yang kita tulis, karena akan mendapatkan feedback dari tokoh-tokoh, dari scholar yang kompeten di bidangnya. Nah, adapun untuk set score dan rankingnya, dia memiliki ranking 125 di antara 830 jurnal untuk bidang language and linguistics. Jadi cukup reputable ya. Nah, adapun yang biasa peringkatnya terlalu di atas adalah misalnya untuk bidang linguistik adalah applied linguistics atau review of applied linguistics. Nah, ini seputar jurnal yang saya dan kolega sudah pernah terbit satu kali di sini, ASEAN English. Barangkali ada yang berminat bisa mencoba, dan untuk instruksi bagaimana submit jurnalnya bisa dilihat di instruction for authors. Untuk scope dan aims-nya bisa lihat di sini. Secara umum dia menerima topik tentang bahasa Inggris di konteks Asia. Baik itu dalam kacamata kerangka yang ada di Indonesia, di Asia, atau melihatnya dari kacamata luar bagaimana bahasa Inggris di ASEAN. Baik, sekarang kita akan masuk kepada topik. Tadi topik yang kami tulis adalah tentang ILF, English as Lingua Franca, dan Multilingual Justice, di mana kami mengambil informan dengan berlatar belakang guru bahasa Inggris yang memiliki
cukup awareness, cukup kesadaran tentang konsep-konsep ILF dan konsep word Englishes. Ini yang kami highlight sebagai salah satu intellectual gap karena biasanya persepsi ataupun attitude terhadap sebuah kerangka, misalnya ILF, itu juga dapat dipengaruhi dari exposure yang dimiliki oleh informan yang kita interview atau kita tanyakan. Konteksnya adalah di Indonesia, khususnya di Universitas Islam yang ada di Indonesia. Secara spesifik ini ada di Jawa Timur. Kami menggunakan kata pseudonym Imini University. Nah, settingnya adalah di multilingual. Jadi karena Indonesia adalah negara dengan persentase speaker dan bahasa paling banyak kedua setelah Papua Nugini, sehingga paling tepat kita bisa menggunakan istilah multilingual setting atau minimal bilingual setting. Kebetulan di konteks ini kita konteks multilingual. Apa isu yang kami highlight? Yang kami highlight adalah pertama isu tentang native speakerism, bagaimana persepsi ataupun subscription terhadap nativeness itu masih muncul meskipun misalnya masih ada adequate awareness terhadap dan English maupun AIL. Dan yang kami highlight juga adalah bahwa tidak semua English itu mengutip dari tulisannya Ronnie Tupas itu equal. Ternyata ada English yang tidak sama perlakuannya. Baik itu English yang ada di inner circle, outer circle, maupun expanding circle. Nah, yang kami harapkan sebagai fokus utama adalah bagaimana nanti ketika pembelajar bahasa Inggris itu yang multilingual speaker, dia multilingual misalnya dengan local language, national language, foreign language, dan foreign language adalah misal bahasa Inggris, itu nanti dapat mendapatkan justice dalam praktek pengajarannya. Sehingga kami melihat bagaimana injustice itu muncul di antara sekian praktek pengajaran, meskipun latar belakang gurunya itu sudah memiliki kesadaran terhadap konsep-konsep ILF, Word English maupun AIL. Nah, ini fokus yang kami highlight di artikel yang sudah kami tulis. Nah, kami juga mereview dan merujuk kepada prinsip pengajaran ILF menurut Kirkpatrick. Pengajaran ini ternyata konsepnya adalah bahwa mengajarkan bahasa Inggris itu tidak seharusnya diarahkan untuk memiliki kompetensi seperti native speaker. Begitu pula dengan konteks speaking, konteks pemahaman budaya, sehingga perlu disisipkan beberapa aspek mengenai intercultural atau multicultural perspective. Dan di sini dia mengatakan bahwa role model seorang guru bahasa Inggris itu sebaiknya berangkat dari multilingual teacher. Jadi guru yang memiliki kompetensi multilingual. Nah, termasuk pula dengan assessment. Tapi kami tidak membahas assessment secara khusus di paper ini, sehingga yang nanti akan menjadi highlight adalah bagaimana praktek pengajaran di dalam kelas yang sudah diceritakan, dilakukan oleh interviewnya atau informan kami, sehingga bisa merefleksikan bagaimana keadaan kelas tersebut, apakah nanti dapat memberikan ruang-ruang kepada pembelajar yang multilingual untuk mendapatkan keadilan dalam praktek pengajaran bahasa Inggris. Adapun sebagai simpulan, kami melihat setelah kami melakukan interview dan menganalisis data, kami melihat bahwa di sana ada ambivalent attitude terhadap ILF, English as a Franca. Karena pada satu sisi sebenarnya mereka sadar, para informan kami itu sadar bahwa ILF itu penting untuk dipromosikan, dihadirkan, dan diperkenalkan kepada murid-murid, kepada siswa, khususnya untuk konteks multilingual. Di sisi lain, mereka ternyata masih merujuk kepada standar English, yaitu British American dalam praktek pengajarannya, dengan berbagai alasan. Misalnya karena resources yang kurang memadai, adanya kekurangan support dari lingkungan, kolega, serta institusi, dan lain-lain. Sehingga juga ada ambivalensi di sana. Karena ternyata
jurusan atau departemen di tempat mereka mengajar itu masih menginginkan adanya pemahaman terhadap Anglo-American literature karena background mereka mengajar di sastra Inggris, sehingga beberapa aktivitas dalam kelas termasuk desain untuk mendesain kurikulum, aktivitas mengajar dan lain-lain itu cenderung untuk merujuk kepada British atau American English. Nah, sehingga ini ada paradoks, ada ambivalensi kepada perspektif atau kepada konsep IEL ataupun word English. Nah, ini juga menjadi salah satu hasil yang kami highlight karena ternyata dalam kacamata mereka tidak cukup untuk memberikan ruang-ruang tersebut, mengajarkan atau mengantarkan konsep-konsep tersebut kepada guru semata. Tetapi kami akhirnya merekomendasikan bahwa efek itu, usaha itu juga perlu secara institusional didukung oleh lembaga. Sehingga nanti akan ada pemahaman yang sama, ada dukungan yang merata dari pihak stakeholder terhadap bagaimana kita perlu get right, perlu menghindar atau perlu lari dari ketergantungan atau dependensi kepada native speakerism. Sehingga nanti menurut mereka, mahasiswa dapat memberikan atau dapat mengaktualisasikan bagaimana bisa berpikir dan tidak terdikotomi ataupun terdikte oleh konsep-konsep native speakerism. Nah, kalau misalnya ada yang berminat membaca lebih lanjut tentang topik ini bisa diakses di link ini yang juga ada di kolom deskripsi. Kami juga berterima kasih kepada Profesor Ridwan Wahyudi karena dalam proses kami merevisi ada umpan balik yang diberikan oleh Bapak Ribut selaku salah satu associate professor di UIN Malang sehingga menambah kualitas dari tulisan yang sudah kami tulis ini. Secara kekurangan itu adalah milik kami. Kalau ada misalnya komentar maupun feedback dari tulisan ini, kalian juga bisa komentar di kolom komen. Kalau ingin membaca lebih lanjut tentang topik ini, menganggap bahwa topik JLF itu penting kita ajukan, penting kita promosikan untuk memberikan ruang-ruang keadilan kepada mahasiswa, kepada guru, kepada stakeholder, sehingga tidak terdikotomi dan terdikte oleh legitimasi native speakerism, maka kita perlu menyemarakkan dan memasifkan secara masif promosi tentang IELTS ataupun Word English maupun kaidah-kaidah ataupun konsep tentang English as an international language. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.